Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, kita kembali lagi di perkuliahan sosial media marketing. Teman-teman sekalian, pagi ini kita akan bahas ya di pertemuan ke-6 ya, kalau nggak salah ini kita sudah di pertemuan ke-6 tentang sosial media sebagai consumer generated media. Ya, tentu teman-teman adalah hal yang mungkin ini adalah hal yang baru ya, di mana yang dimaksud dengan consumer generated media akan kami jelaskan ya berikut dengan contoh-contohnya. Nah, kita perlu tahu dulu bahwa fasilitas sosial media ya dan bagaimana pengguna itu bisa memanfaatkan sosial media itu untuk berbagi realitas diri offline-nya. Jadi ada kemampuan yang dimiliki oleh sosial media itu, dia bisa membuat pengguna memanfaatkannya untuk memberitahu, nge-sharekan, menunjukkan tentang realitas dirinya yang itu padahal realitas dirinya itu secara offline, tetapi ditampilkan secara online. Dan kemudian bisa memberikan umpan balik ya bagaimana periklanan itu bisa bekerja. Jadi kalau kita itu menampilkan sesuatu di media online, maka dia akan memberikan feedback kepada kita. Nah, disitulah kemudian ketika kita ingin menawarkan sebuah produk, menyampaikan suatu produk, atau kita menggunakan sebuah produk yang itu sebetulnya bukan sengaja untuk kita iklankan, tetapi orang lain akan melihat itu dan dia akan menangkap itu sebagai sebuah promosi, meskipun itu tidak disengaja. Jadi realitas offline kita itu ketika kita publish di sosial media, maka dia berpotensi menjadi iklan. Ya, ketika itu kemudian dipahami atau ditangkap oleh audiens atau follower-follower kita, maka dia berpotensi untuk beriklan. Pengguna secara sadar atau tidak menginformasikan pengalaman mereka dalam menggunakan produk atau jasa. Ya, kita ini terkadang cuma foto-foto lagi di tempat wisata misalnya, tetapi t-shirt kita misalnya Nike, atau topi kita misalnya Reebok, atau sepatu kita misalnya Converse, ya, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya mempromosikan, ya, kita menginformasikan pengalaman kita dalam menggunakan produk itu tanpa kita sadari. Gitu. Nah, ini kemarin kita sudah bahas bahwa tadinya sosial media hanya bersifat sebagai alat atau media untuk menginformasikan apa yang kita ingin informasikan kepada publik. Tetapi lama-kelamaan kemudian sosial media meningkat penggunaannya, bahwa ternyata dia digunakan sebagai promosi pun jadi efektif. Banyak riset yang menyebutkan bahwa sosial media dianggap sebagai sarana untuk pengguna berbagi pikiran, pengalaman, bahkan pandangan terhadap suatu peristiwa. Jadi kalau ada sebuah peristiwa yang terjadi di sekitar kita, itu kemudian diambil gambarnya, kemudian diupload di sosial media, maka itu dianggap sebagai salah satu sarana ya untuk kita berbagi pengalaman atau apa yang kita lihat dari sebuah peristiwa. Nah, kalau ada kecelakaan atau ada sesuatu yang lucu-lucu ya, itu pengalaman itu ditangkap oleh kamera handphonenya, kemudian di-share di sosial media dan kemudian viral. Ya, dan itu yang jadi bahan postingannya akun-akun ya, yang yang dia fokus pada tema-tema tertentu. Ya, dia kumpulkan dari berbagai video yang ada tersebar di sosial media. Karena itu tidak mengherankan apabila pengguna media sosial mereka juga seorang konsumen yang bisa mempromosikan suatu produk, atau dalam istilah Tuten, ini adalah seorang ahli marketing, sebagai consumer generated media atau consumer, panjangannya CGM. Ya. Jadi ini adalah hal yang sangat wajar sekali ketika seseorang kemudian menggunakan sosial media untuk berjualan. Nah, akhirnya jadi sangat relevan. Ya, bahkan sekarang kalau ada yang berjualan kemudian
Kalau di promo, kalau misalnya kamu pakai terus di unboxing misalnya gitu ya, kemudian nanti dimasukin story ya, itu kadang malah justru mendapatkan reward tertentu misalnya gitu. Nah ini, kemudian terkait dengan evolusi konsumen dari sekedar mengkonsumsi menjadi bagian dari periklanan. Nah inilah praktek CGM ini ya, Consumer Generated Media, terbagi atas beberapa tipe. Jadi konsumen itu dulu ketika dia mengkonsumsi produk, zaman belum ada sosial media, dia hanya mengkonsumsi produk ya apa yang dia beli itu. Tetapi kemudian dia menjadi potensial untuk mengiklankan produk yang sudah dia konsumsi itu. Ya, itulah kenapa di beberapa pertemuan yang lalu saya lupa saya sampaikan di perkuliahan apa ya. Saya sampaikan tentang tahapan seseorang itu ya dalam beriklan itu tingkat kesuksesannya itu apa ya. Jadi sampai membuat mereka action dan share. Ya kan kemarin ada 5 ya. Attention, mencuri perhatian. Yang kedua adalah interest, membuat orang itu tertarik untuk mendalami. Kemudian desire, memunculkan kebutuhan ingin beli, ya kan? Kemudian yang keempat adalah action, keputusan untuk membeli. Kemudian yang terakhir adalah share. Jadi membagikan pengalaman konsumsi dia itu kepada orang lain. Jadi kalau sekarang udah kayak gitu, ya. Makanya ketika kita itu misalnya memiliki sosial media, ada kalanya ya kalau kita posting dari produk yang kita pakai itu, kemudian postingan kita bagus, caption kita bagus, terkadang di-repost sama tokonya. Nah, itu memberikan dampak yang luar biasa juga buat kita. Akhirnya jadi merasa senang ya, ada beberapa orang yang kemudian memfollow kita, ikut-ikutan follow kita. Kemudian itu akan membuat ada loyalitas dari konsumen itu kepada produk itu. Ya, karena udah diapresiasi dengan di repost gitu ya, atau di minimal itu dijadikan story ya, testimoni. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa ya praktek dari consumer generated media itu terbagi atas beberapa tipe, ada beberapa jenis. Yang pertama disebut dengan consumer generated multimedia, di CGM2 ya, sebutannya karena gitu aja. Yakni tipe konsumen yang dia itu mengupload pengalamannya itu ya dan pendapat mereka tentang produk atau jasa yang mereka pakai dalam berbagai bentuk media. Ya, bisa audio, bisa video, animasi, ada yang konten yang sangat berbeda dengan advertising dari iklan-iklan yang lainnya. Dia punya kemampuan untuk mengolah sendiri multimedia sehingga jadi keren ya. Misalnya sekarang ada reel, dia bikin video-video reel sendiri ya. Jadi consumer generated multimedia ini lebih pada pengalaman dari pengguna di sosial media. Jadi mereka menyampaikan apa yang mereka pakai itu dengan membuat media-media yang editan-editan yang unik gitu ya. Serius gitu ya dia bikin itu. Kemudian yang kedua ada consumer solicited media ya. Jadi ini merupakan tipe konsumen yang dia sengaja diundang oleh perusahaan untuk berkontribusi terhadap sebuah konten terkait dengan produk atau jasa. Ya. Tipe ini menunjukkan konsumen dilibatkan dalam periklanan dan cenderung tidak berbayar. Nah, biasanya ini perusahaan yang melakukan ini itu karena ada potensi yang dimiliki oleh konsumen-konsumen tertentu ya, yang dia diundang itu dia bisa memberikan kontribusi dalam iklannya juga. Ya, meskipun mungkin terkadang tidak harus selalu dia punya pengaruh ya. Biasanya kalau yang tidak berbayar begini, jadi diundang tidak berbayar, itu biasanya tidak banyak yang mau kalau dia seorang influencer di sosial media, itu biasanya mereka akan memberikan pasang tarif ya. Kalau di sini tidak bayar.
Ya, jadi artinya mungkin karena aspek tertentu, misalnya ini anak-anak di skate park misalnya, dia lagi nganggur-nganggur, ya lagi main skate misalnya, kemudian datengin, kemudian dia diajak untuk mengendorse atau menyampaikan tentang produk yang mereka pakai, kayak gitu, biasanya tidak dibayar. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga adalah incentivize consumer generated media, ICGM. Nah, ini adalah tipe konsumen di sosial media yang diberi insentif, dikasih duit, dibayar, ya, atau diberi produk oleh perusahaan supaya dia mau mengiklankan produk yang sudah dikasih itu tadi. Ya, ini sifatnya endorsement kalau sekarang. Jadi kalau ada, ini followernya banyak, ya, misalnya 30.000 orang, atau belum berapa ya, misalnya 100.000 misalnya gitu. Maka dia biasanya akan dibayar misalnya kalau ada produk yang ingin di-endorse oleh orang tersebut. Selama memang biasanya kalau perusahaan dia cenderung akan memilih karakter dari orang yang mengendorse ini itu harus sesuai dengan karakter produknya. Misalnya ini produk kosmetik muslimah gitu, yang halal misalnya gitu. Maka cari orang-orang atau selebgram yang mereka memiliki karakter Islami, tetapi usianya sesuai dengan usia segmennya, kayak gitu. Ya, jadi ini penting sekali. Ya, kadang mereka memberikan tarif yang kadangkala cukup mahal. Ya, misalnya satu hari misalnya di misalnya Atta Halilintar katakanlah begitu ya. Satu hari di endorse itu misalnya diposting di feed itu misalnya sekian puluh juta misalnya kayak gitu. Ya, kemudian nanti kalau hanya di story saja misalnya sekian juta gitu. Ya, itu tarif-tarif yang kadangkala dipasang oleh adminnya, ya. Dan itu luar biasa kalau memang itu efektif ya. Kadangkala selebgram itu penghasilannya dari situ aja udah luar biasa. Ya, sekali misalnya satu bulan gitu ya, kalau endorsement satu produk aja 1 juta katakanlah, maka 5 produk saja dalam 1 bulan itu udah 5 juta. Nah, itu cuma foto doang. Jadi dia bondonya foto yang kamera yang bagus, ya kan, feed Instagram yang sudah terbranding dengan baik, ya tertata dengan baik, ya tentu dengan pengambilan gambar yang sangat serius ya, tidak asal-asalan, kayak gitu. Nah, ini penting banget. Nanti misalnya kalau video postingannya, maka itu beda lagi harganya, kayak gitu. Ada statement penjelasan yang misalnya dia ucapkan, nah itu berapa? Ada spesifikasinya ya. Coba aja teman-teman kalau pengen tahu, tanyakan kepada akun-akun selebgram di DM mereka. Di DM, terutama yang ada tulisannya endorsement, silakan DM ke nomor atau silakan menghubungi misalnya WhatsApp nomor berapa gitu. Itu biasanya kalau kita minta price list-nya, dia akan kasih itu price list-nya. Jadi endorsement-nya ada macam-macam bentuknya. Ya, ada yang cuman story yang itu bertahan 1 hari, ada feed yang itu mungkin bisa seterusnya dipasang, atau hanya bertahan seminggu, atau hanya bertahan 3 hari. Nah, itu ada perjanjiannya. Atau hanya bertahan sehari juga bisa, ada perjanjiannya juga. Ada juga feed itu yang sifatnya still image atau poster aja, ada feed yang sifatnya video. Ya, video ini nanti kaitannya dengan reel, dengan video-video yang lainnya ya, kayak gitu. Nah, ini perlu dipahami ya, karena itu adalah tipe-tipe beriklan di sosial media. Nah, ini misalnya konsumen di media sosial membuat sebuah tulisan tentang produk tertentu dalam rangka misalnya lomba penulisan review yang dilaksanakan oleh perusahaan tertentu. Nah, ini bisa juga lomba review itu di endorse oleh selebgram misalnya gitu. Nah, itu bisa. Ya. Atau misalnya iklan layanan masyarakat itu bisa juga di endorsement di situ. Tapi ini konteksnya dalam perkuliahan ini adalah lebih pada komersial, ya, iklan komersial. Kemudian yang keempat adalah consumer
fortified media, ya, merupakan tipe konsumen yang menyebarkan atau mendiskusikan suatu konten. Nah, jadi dia itu bukan hanya share, dia juga mendiskusikan, ya. Jadi tipe ini biasanya mereka akan membuat konten terkait dengan produk dijadikan sebagai bahan diskusi, ya, dari konsumer yang juga pengguna media sosial. Misalnya contoh, ada pebisnis misalnya gitu ya, pebisnis, dia melakukan talk show, ya, dengan dia misalnya apa ya, kemarin tuh saya dapat beberapa orang podcast, ya, sukanya bikin podcast kayak Deddy Corbuzier gitu, tapi dia dari kalangan bisnis. Nah, dia mengundang para pembicara itu dari kalangan pebisnis, tetapi dari kalangan pebisnis sendiri boleh juga mengajukan kepada dirinya untuk kemudian hadir di dalam podcastnya dan membicarakan tentang perusahaannya. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Ya, nah ini menarik ya, karena apapun akhirnya bisa digunakan di dalam sosial media itu. Ya, kalau dia didiskusikan, berarti ada spesifikasi. Saya pernah beberapa kali ya di radio, ya, di radio Suara Muslim Surabaya, itu segmennya memang Muslim ya di Surabaya, kemudian di Tulungagung, di Madiun, Ponorogo, Kediri, nah itu ada cabangnya. Nah, karena konsumen Muslim, ya produk saya yang saya sampaikan juga produk Muslim dan dibedah di situ. Meskipun hanya radio, tapi ya kita manfaatkan bagaimana deskripsi yang bisa dijelaskan melalui verbal itu bisa juga membuat mereka tertarik untuk hadir. Ya, alhamdulillah ternyata juga berdampak, ya, alhamdulillah, ya, cukup banyak berdampak. Kemudian yang kelima adalah compensated consumer generated media. Nah, tipe yang terakhir ini menjelaskan bagaimana konsumen dibayar untuk tulisan atau publikasi mereka di media sosial atau di perusahaan mereka. Biasanya mereka membuat tulisan, jadi dia blogger, ya. Jadi bukan hanya sekedar diposting dan dikasih caption kecil gitu, enggak, ya. Jadi blogger dia dilibatkan secara khusus dengan undangan, punya kesepakatan tertentu untuk mendukung misalnya sebuah iklan atau campaign dari produk atau jasa yang sedang diluncurkan oleh perusahaan. Jadi sifatnya lebih pada kalau dulu itu sifatnya lebih pada brand ambassador. Nah, ini lebih dekat seperti itu. Jadi dia menjelaskan, ya, dia menjelaskan, ya, ikut meluncing, ya, dari perusahaan itu. Porsinya lebih besar, keterikatannya dengan perusahaan itu lebih besar dibandingkan dengan yang tadi cuman insentif saja. Kalau insentif ya hubungannya hanya misalnya hari itu dia berikan ya sudah. Tapi di sini ya ada dukungan, ya, ada keterlibatan yang lebih dalam antara orang yang memiliki sosial media itu tadi dengan perusahaan yang beriklan. Ya. Nah, ada istilah juga di dalam dunia periklanan sosial media itu, ada disebut dengan friendvertising. Ya, friendvertising ini konsep yang dikenalkan oleh seorang ahli marketing, yaitu tadi Tracy L. Tutton tahun 2008 untuk menunjukkan bagaimana komunikasi yang terjadi di antara bentuk-bentuk komunitas sosial secara online. Jadi kalau ada komunitas-komunitas sosial, bagaimana kemudian mereka membuat engagement antar satu dengan yang lainnya. Nah, itu mereka itu kemudian dijadikan potensinya itu dijadikan sebagai alat untuk marketing. Itu. Konsep menunjukkan bahwa adanya keruntuhan pengguna media massa sebagai sumber dari periklanan. Kita lihat media massa kayak TV sudah mulai ditinggalkan. Kemudian billboard sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena bayarnya mahal banget. Ya, banyak itu billboard nganggur, ya. Ya, ditulisi sampai di sini kamu bisa beriklan, tapi nggak payu-payu. Kenapa? Karena mahal sekali. Itu billboard bisa ratusan juta kalau nyewa setahun, ya. Terutama di daerah-daerah tertentu yang itu dilewati
setiap harinya sekian ratus atau sekian ribu kendaraan kayak gitu, itu disurvei, ada surveinya. Mahal sekali. Daripada begitu, ya di sosial media itu gak bayar, gratis bisa. Ya, terutama bagi yang followernya udah banyak. Tapi kalau kita misalnya mau ngangkat follower, ya itu tadi endorsement. Itu pun kalau dibandingkan dengan eh, beriklan di outdoor media atau di billboard, itu sangat jauh lebih murah kalau kita menggunakan endorsement di sosial media. Dan di sini disebutkan hal tersebut dikarenakan adanya hubungan yang pasif antara pengiklan media dengan konsumen yang terjadi. Jadi kalau kita masang billboard, orang yang beriklan, ya artinya perusahaan yang beriklan, yang punya produk, kemudian dengan medianya, kemudian dengan konsumennya, itu tidak ada hubungan yang baik. Ya, kenapa? Karena nggak bisa dikomen, nggak bisa dibales, nggak bisa ada interaksi di situ. Ya, ketika menggunakan media-media yang seperti itu, yang outdoor media atau misalnya di koran, misalnya atau di majalah, gitu ya, itu harganya mahal banget beriklan di situ. Nah, kemudian bandingkan dengan hubungan yang ada di media sosial, yang mana semua pengguna ketika dia berada dalam sebuah jaringan itu, dia akan memiliki interaksi dan komunikasi yang lebih intens. Ya, contoh misalnya kalau kita misalnya melakukan promosi di grup-grup komunitas misalnya, ada komunitas motor, kemudian kita menjual aksesoris motor, nah itu akan sangat-sangat cepat sekali responnya dan itu tepat sasaran, gitu. Ada juga teman-teman tuh misalnya komunitas kalangan pebisnis, ya, pebisnis UMKM, ada komunitasnya di Facebook. Nah itu kalau yang dijual itu adalah produk-produk sehari-hari, itu yang beli sesama pebisnis sendiri, akhirnya jadi pasar sendiri. Ya, di dalam virtual itu, di dalam Facebook, itu di grup itu menjadi pasar sendiri, tertutup, tetapi produknya laku. Karena semua orang butuh, misalnya ada yang jualan ayam ungkep misalnya untuk langsung digoreng, frozen. Nah, semua orang dia meskipun dia pebisnis mobil ya dia akan butuh makan juga. Nah, orang yang di situ ketika butuh mobil, yang dia akan ada di grup itu, dia akan ketemu dengan temannya yang jual mobil. Ya. Kemudian dia butuh mobilnya butuh dicuci, ada temannya di situ di satu grup itu yang misalnya dia bisnisnya adalah cuci mobil kayak gitu. Ya. Kemudian yang lain sebagainya. Dan ini akhirnya menjadi sebuah jaringan. Ya. Yang jaringan itu kemudian menjadi jaringan pengguna yang mereka saling bisa komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Nah, ini luar biasanya sih. Nah, contoh ini juga. Ya, apa yang dilakukan Aqua? Aqua melakukan ya di dalam ya dia memanfaatkan sosial media ya, ini di Facebook ya. Dan dia menyebarkan, nah ini ada para pengunjung datang ya di gerai sebuah swalayan begitu. Kemudian ada artis Acha Septriasa. Ya, dia menjaga toko, kemudian dia ikut melayani pembeli dan itu bikin pembeli kaget. Nah, videonya itu kemudian jadi viral ya. Nah, ini ada likes-nya, ada ini biasanya yang ditampilkan begini ini sehari ya atau beberapa hari di awal. Yang like 11.352, yang komen 348, yang memutar ya views-nya ada 260.500. Oh, ini dahsyat banget. Meskipun dia mensponsorkan ini di apa namanya di promote ya, di promote. Promote itu murah banget ya, di Facebook itu promote sehari itu hanya sekitar 20-an ribu ya, 30 ribuan, 20 ribu. Tergantung dari kita berapa lama durasinya. Kalau sehari ya sekitaran segitu. Gitu. Nah, ini nyucuk gitu ya, kalau dalam bahasa Jawa itu nyucuk banget. Bahkan mungkin jauh lebih ini dari ekspektasi kita dan bayangan kita. Ya, dengan uang segitu kita bisa mendapatkan konsumen banyak ya, atau paling tidak brand awareness ya. Paling gampang ya. Aqua melakukan brand awareness ya dengan dia
mengendorse satu orang ya, artis saja, kemudian di situ divideokan, diviralkan. Gitu. Nah, kemudian ini yang kemarin, maaf ya, kemarin kita nggak bahas ini, tapi saya sudah sharekan. Ya, tahun 2014 itu, Line itu memperkenalkan fitur barunya, dan itu keren banget. Ya, meskipun kita lihat cara mengenalkannya ini, ya kita kalau lihat ini sangat potensial untuk diviralkan. Karena ikut dalam film AADC 2. Ya, sebelum di launchingnya AADC. Jadi ada fitur namanya Find Alumni, ya. Find Alumni, ya di situ ceritanya kalau teman-teman udah nonton kemarin, ada Rangga di situ, kemudian lainnya bunyi kalau nggak salah, terus kemudian di situ dia kepikiran untuk apa namanya, ya ada yang invite dia atau gimana gitu ya, tentang alumni dia di SMA berapa gitu. Nah akhirnya dia lihat sama-sama yang lulusan situ, ternyata ada namanya Cinta di situ. Ya kan si Dian Sastro ini namanya Cinta ya. Kemudian di add sama dia, ya. Kemudian di add friend, kemudian di chat, ya. Nah, terus itu ceritanya akhirnya jadi dimulai di situ. Nah di Twitter ternyata jadi trending topik dalam satu hari yang nge-tweet ada 39.578 satu hari. Di Line sendiri yang mention ya dalam satu hari ada 273 mention ya fitur Find Alumni itu dalam berbagai grup dan percakapan di Line pada hari itu. Dan itu akan terus viral ya, akan terus viral. Artinya kalau dia di-mention dalam sebuah grup, dia mungkin di-mention sekali, tapi percakapannya bisa ratusan percakapan untuk mengomentari mention itu. Ya, begitu. Nah, ini menarik sekali ya. Nah, kalau teman-teman tahu betapa potensialnya marketing dengan menggunakan endorsement tadi sudah, kemudian menggunakan apa namanya media yang sedang sama-sama berpromosi, kemudian kita apa namanya masuk ke dalam situ, itu efektifnya luar biasa. Kalau teman-teman lihat film-film Indonesia sering melakukan itu, film-film bioskop ya terutama, film-film bioskop di Indonesia sering kayak gitu. Biasanya kalau kita nonton bioskop film lokal, film Indonesia, kita akan melihat biasanya dia tiba-tiba minum itu ada merek minumannya, gitu ya. Nanti kameranya akan mengekspos itu sebentar, beberapa detik. Nah itu sesuai perjanjian, ya, sesuai perjanjian. Dan itu pembuat filmnya dari sejak awal sudah memberikan slot itu sengaja. Dia udah sengaja. Nanti pada saat scene ini akan ada pemain itu minum sesuatu. Nah, minumnya apa itu ditawarkan kepada perusahaan tertentu untuk memberikan endorsement di situ. Ya, supaya dia mau minumannya dipakai di situ dan dia bayar. Nah, dana dari film itu dapatnya dari gituan, teman-teman sekalian. Gitu. Ada yang kemudian misalnya apa namanya dia naik mobil. Ya, saya pernah nonton film apa ya? Film anak-anak sebenarnya. Ya, dia itu kebetulan dia itu seorang yang disleksia begitu ya. Film Indonesia. Nah, kemudian dia diajak keluarganya berlibur. Nah, mobilnya itu pada saat itu launching tipe terbarunya Honda. Saya lupa Honda apa waktu itu. Honda Freed kalau nggak salah. Saya lupa. Itu awal kali munculnya ya ikut nempel di film itu tadi. Ya. Jadi di situ ada exposure ya, visual exposure yang memang disediakan untuk produk itu ya. Nah, nanti logonya akan diekspos sedikit ya, beberapa detik. Nanti interiornya akan dilihatkan beberapa detik. Seperti itu. Nah, ini ada bagian dari periklanan juga. Dan itu dampaknya kalau hari ini, kalau dulu hanya di bioskop begitu saja. Kalau hari ini ya apa yang ditampilkan di media-media itu, baik dia di televisi, baik dia di bioskop, baik dia di manapun ya, itu pasti punya dampak viralnya karena dokumennya itu masih bisa di-repost lagi di dalam sosial media kita.
gitu. Nah, ini menarik banget. Ya. Nah, berinteraksi dengan pengguna melalui sosial media. Kita tahu bahwa sosial media dengan beragam bentuknya, mulai dari forum, situs jejaring sosial, ya, berbagi media, berbagi opini, ya, memberikan medium bagi penggunanya untuk berinteraksi sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan sosial virtual. Jadi kegiatan sosial yang dia berada di dalam dunia virtual. Semakin lama dan semakin sering berinteraksi yang terjadi di antara pengguna tersebut, maka akan semakin kuat ikatan relasi virtualnya yang terjadi di antara pengguna tersebut. Oleh karena itu, sebuah produk atau jasa bisa saja menjadi jauh lebih efektif apabila dipromosikan oleh pengguna di media sosial. Dan ini menarik sekali ya, karena orang itu ketika dia mempromosikan di sosial media, dia bisa melakukan interaksi, dia bisa mention tokonya, dia bisa mention perusahaannya, dan itu kemudian akan ada diskusi di situ. Ya, kalau ya perusahaan itu punya admin yang intens ya, itu dia akan ikut komen saja di postingannya pengguna, itu senangnya udah luar biasa. Biasanya di capture lagi, kemudian diposting ulang lagi sama penggunanya, ya, saking senangnya. Selain adanya kedekatan interaksi pengguna, berdasarkan pengalaman pengguna, juga karena hubungan yang ada di media sosial berdasarkan kepada kepercayaan serta apa yang disebut dengan kontak comfort. Ya, media sosial memberikan semacam kontak comfort di antara pengguna yang memberi kepuasan serta kenyamanan untuk berafiliasi maupun bersosialisasi di antara kegiatan memproduksi dan mendistribusikan sebuah konten secara online. Jadi kontak comfort itu kenyamanan yang hadir dari respon dari perusahaan ketika produknya itu dipromosikan atau di-sharekan kepada pengguna di sosial medianya, begitu. Nah, kemudian dia dikomeni, di like, ya, di reshare atau di repost atau di apa namanya, jadikan story dan sebagainya. Itu akan muncul kontak comfort namanya. Dia merasakan kepuasan, kenyamanan. Karena itu tadi, karena apa yang dia lakukan itu ternyata direspon dengan baik. Direspon dengan positif oleh perusahaan. Nah, ini apa namanya? Seperti itu ya. Kemudian advertising, dia adalah perangkat dasar dari media sosial adalah pertemanan. Jadi perangkat dasarnya media sosial itu pertemanan. Maka apa yang dilakukan pengguna media sosial secara mendasar adalah mengkonstruk, membangun identitas diri secara virtual dan mengembangkan jaringan pertemanannya di dunia online. Jadi dia, kalau orang itu masuk media sosial, dia akan mengkonstruk dirinya di media sosial itu seperti apa. Ya, aku ingin dikenal sebagai orang yang apa namanya soleh misalnya, religius. Nah, dia akan mengkonstruk dirinya, postingannya hanya yang religius aja, postingan apa namanya, story-nya, kemudian highlight-nya semua tentang nasihat-nasihat Islami misalnya, kayak gitu misal. Nah, sedangkan orang lain misalnya ingin dikonstruk identitas dirinya, dikonstruk seperti apa misalnya. Oh, saya pengen banget dikenal sebagai seorang pebisnis, gitu ya. Itu makanya dia selalu dikit-dikit dia bicara produknya, dikit-dikit dia bicara sistem pelayanannya misalnya, dikit-dikit dia ngomongin tentang apa namanya, oh hari ini kami ngirim 2000 paket gitu ya. Terima kasih para apa namanya, para pelanggan semuanya, kayak gitu ya. Postingannya gitu-gitu terus ya. Dia ingin mengkonstruk dirinya, identitas dirinya secara virtual sebagai seorang yang sukses dalam berbisnis. Gitu. Nah, itu apa namanya? Motif dasarnya yang pertama. Yang kedua, dia pasti ingin mengembangkan jaringan pertemanan. Gak ada yang namanya orang main sosial media tapi wis koncoku mek 10 tok gitu. Wis 10 iki tok aja gitu misalnya. Gak ada. Ya, saya pengen berteman cuma 5 orang saja lah, teman-teman gengku saja. Nah, ngapain dia sosmedan?
Jadi bikin grup aja di WA ya. Ngapain dia harus bikin grup, akun di Instagram? Fungsinya Instagram, Facebook adalah untuk mengembangkan jaringan pertemanan, ya. Jadi dia bukan kayak gitu cara penggunaannya. Jadi dia salah, ya. Dia salah dalam penggunaan dari sosial media. Nah, konsep friend advertising ini tidak hanya menunjukkan dan terbatas pada pengguna yang dimanfaatkan dengan kompensasi tertentu untuk menceritakan suatu produk atau jasa kepada pengguna lain saja. Namun, konsep ini juga menunjukkan bagaimana kekuatan pengguna media sosial untuk menjangkau konsumen dalam jaringan pertemanan di media sosialnya. Jadi, ini untuk menunjukkan bahwa setiap pengguna sosial media itu punya kekuatan menyebarkan apa yang dia sharekan itu dengan seluas mungkin. Dan itu kadang-kala nggak dipahami, ya. Karena kita merasa bahwa follower kita dikit-dikit aja, sehingga kita nggak pernah berpikir tentang bagaimana caranya postingan kita itu kemudian jadi meledak viral, gitu. Nah, ada orang-orang misalnya, ya, sekali dia memposting satu postingan saja yang itu kemudian terkait dengan isu tertentu, ya, momentumnya pas, ya, dan yang dia posting itu misalnya kalau dia tulisan, maka tulisannya itu sangat-sangat informatif, ya, sangat dibutuhkan. Kalau dia postingan berupa visual, maka visualnya itu sangat-sangat terkait dengan isu itu, dan orang lain ingin menyampaikan juga apa yang kita sampaikan, maka bisa dalam satu hari itu orang bisa memfollow kita bisa ratusan, bisa jadi, ya. Dan itu ketika postingan kita di repost lagi itu nggak selesai bisa jadi, ya, ribuan like kita dapatkan dalam satu hari, dan repost itu bisa berkali-kali, ya, seperti itu. Ya, saya udah pernah cerita ya bahwa saya pernah dalam satu hari itu di follow orang bisa lebih dari 250 follower baru yang akun saya Aditya Abdurrahman. Kenapa begitu? Karena ketika saya posting, ternyata ada salah satu tokoh, ya, masyarakat, ya, tokoh selebgram, yang kemudian dia pro dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian dia repost. Karena follower dia bisa 4 kali lebih banyak dari follower saya, ya, kemudian seharian itu yang memfollow saya jadi sangat banyak sekali. Ya. Akun saya yang wakamono.club itu sampai hari ini masih sering saya di-mention di dalam komen-komen para follower saya di postingannya orang. Ya. Kalau pengen misalnya kayak gini, kalau pengen kalau pengen kritis sama anime atau manga, follow ini aja di wakamono.club. Padahal saya nggak pernah minta, tapi dia melakukan itu. Saya juga nggak kenal nih orangnya siapa, gitu. Kenapa begitu? Karena kita kemudian terus-menerus menguatkan postingan kita itu, sehingga membuat mereka itu dengan sukarela menyebarkan. Nah, ini kekuatan dari pengguna sosial media itu kayak gitu. Gitu. Nah, friend advertising atau word of mouth marketing. Word of mouth itu kalau kita bilang dulu sebelum ada sosial media, itu yang namanya iklan tuh yang nggak bayar tuh namanya word of mouth marketing. Ya, jadi dia cerita dari mulut ke mulut. Ya, kayak misalnya, ya, teman-teman misalnya di UPN, kalau makan bakso di baksonya Cak Mat gitu misalnya. Baksonya Cak Mat itu agak ke visip, agak terus ke arah timur. Nah, di situ misalnya makan bakso di situ. Kemudian, wah, seneng. Wah, enak ternyata. Cerita sama teman-teman. Wih, kok nek mangan bakso ya mending nang Cak Mat ae, wis ta. Percaya aku misalnya. Enak. Aku mangan wis ping piro aku nang kono, ya gitu. Itu padahal kita nggak dikasih duit sama Cak Mat tuh untuk cerita kayak gitu. Tapi kemampuan atau kekuatan kita mengajak orang untuk ke situ, itu besar sekali dengan word of mouth ini. Apalagi kalau itu dikuatkan dari kualitas produknya, pelayanannya, ya, dan kesesuaian antara kualitas harga dengan apa yang dia dapat. Itu. Nah, ini penting, ya. Kemudian ketika munculnya sosial media,
Word of mouth itu sekarang berkurang. Orang melakukan word of mouth melalui advertising sekarang. Ya, kayak yang tadi saya jelaskan. Dia makan di Cakmat, di foto, ya kan, kemudian diposting di Instagram dia. Semua followernya akan lihat, gitu. Nah, itu sebetulnya hampir sama dengan word of mouth, tetapi secara teknisnya berbeda. Iklan di media massa hanyalah salah satu cara efektif dalam menjangkau konsumen. Namun konsumen yang bercerita tentang produk atau jasa jauh lebih efektif dalam menjangkau konsumen baru. Kenapa begitu? Karena testimoni itu memang kekuatannya luar biasa. Apalagi orang yang bisa bercerita ini, dia berceritanya jujur dan dia bisa mengolah kata-kata itu meyakinkan. Itu lebih dahsyat daripada beriklan di media massa. Kenapa? Orang itu nggak dibayar. Dia karena dia pernah makan di situ, dia jadi senang, puas. Nah, kepuasan dia ini nggak bisa dibohongin. Dia akan cerita kepada banyak orang tanpa dia dibayar sekalipun. Ya, nah itu dahsyatnya word of mouth. Oleh sebab itu, konsep advertising juga memanfaatkan posisi pengguna di media sosial yang bisa menjadi duta dari pemasaran produk atau jasa dalam menjangkau konsumen baru di media sosial. Ya, jadi ada yang belum pernah makan di situ, akhirnya dia jadi tahu gara-gara itu. Ya, kapan hari Surabaya Food yang akunnya di Instagram itu, posting makanan di Gresik ya, yang itu bukanya jam 3 pagi. Waduh, videonya bikin ngiler. Itu dia bela-belain jam 3 ke sana. Naik motor, di syuting. Kemudian dia pesan apa, kemudian makanannya ada apa, dicobain semua, kemudian difoto semua, di videoin semua. Itu orang yang nonton ya, dengan dia menonton video itu, yang belum pernah beli jadi beli. Itu konsumen baru namanya. Dan itu efektifnya luar biasa. Nah, advertising tidak hanya dan terbatas bergerak dalam komunikasi satu arah atau dua arah saja, tetapi juga komunikasi interaktif dalam jaringan yang membuat bentuk dari viral communication, yang merupakan bentuk dari viral communication, yakni sebuah perbincangan umum di kalangan pengguna di online. Jadi bukan cuma satu arah atau dua arah. Kalau satu arah itu kan kita posting, dia nggak bisa komen. Kalau dua arah kita posting, dia bisa komen. Kalau komunikasi viral, itu kita posting, dia komen, dia repost, dia ngomeni, dia dikomenin temennya, dia balas komeni temennya, di repost lagi, dia dikomeni temennya, dia juga membalesi, terus seperti itu. Ya, dan itu semakin viral, semakin rame ya di sosial media. Bahkan yang memposting itu sampai di level kedua, ketiga, keempat, bisa jadi kita nggak istilahnya sudah nggak bisa menjangkau lagi. Nah, itu dahsyatnya viral communication kayak gitu. Nah, penutup ya, secara sederhana bisa disimpulkan bahwa target atau objek dari iklan pemasaran adalah halayak, audiens ya. Halayak itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, audiens itu bahasa Inggris. Ya, meskipun ada audiens bahasa Indonesia juga ditulis dengan kata yang berbeda. Semakin besar jumlah dan luas wilayah khalayak yang disasar dalam program pemasaran, maka semakin terbuka lebar peluang untuk memasarkan produk serta kesempatan produk itu dibeli oleh khalayak yang lebih luas lagi maksudnya. Kemudian semakin banyak produk itu diserap oleh khalayak, dipakai, digunakan, maka secara otomatis nilai sebuah produk akan semakin tinggi seperti nilai jualnya, nilai prestisnya, nilai gunanya, dan lain sebagainya. Jadi kalau banyak orang yang pakai, maka jadi tren. Nah, tren itu membuat nilai produk kita semakin naik. Maksudnya bukan harga jualnya ya, tapi orang itu melihat itu sebagai produk yang wah ternyata banyak yang pakai nih, gitu. Jangan sampai ketinggalan nih, kalau semua udah pakai, aku harus pakai, gitu. Jadi nilai orang untuk membeli itu akhirnya jadi meningkat. Karena ada prestisnya, ada nilai gunanya, jadi meningkat juga karena orang banyak yang tahu.
Nah, media sosial dalam konteks ini menawarkan audiens atau khalayak yang beragam, yang macam-macam, banyak, dan berada di wilayah yang lebih luas dan global. Tidak hanya itu, khalayak di media sosial tidak hanya sebatas sebagai konsumen semata, melainkan juga menjadi kekuatan dalam pemasaran atau sebagai medium dari iklan itu. Jadi bukan hanya kita yang bisa menyebarkan luas dari follower kita yang banyak, bukan cuma itu, tapi mereka yang jadi follower kita itu bisa memiliki kekuatan untuk kita duplikasikan lebih banyak lagi. Ya, ingat kalau kita misalnya ada giveaway misalnya di sosial media. Giveaway itu ada syaratnya kan? Padahal giveaway-nya cuma misalnya t-shirt 5 gitu aja. T-shirt 5 paling ya 500.000 lah katakanlah. Kemudian ada syarat yang ikut giveaway. Dia harus memfollow 10 akun milik orang tersebut, ya. Apa suruh follow semuanya. Kemudian mereka harus mention nama temennya, ya, 10 orang. Mention semua di komen. Kemudian mereka harus menjawab, ya, pertanyaan yang disampaikan. Yang itu kadang pertanyaannya sangat-sangat gampang sekali, ya. Nanti tetap aja yang dipilih yang menang acak, ya, itu. Nah, coba bayangkan kalau yang dia ikut giveaway itu ada 5.000, 3.000 saja lah, wis. 3.000 orang komen di situ, ya. 3.000 orang memfollow akun mereka yang lainnya. 3.000 orang kemudian mention temannya di situ. Ya, 10 orang, berarti ada 3 juta orang sudah di-mention gitu. Kita cuma beli 500.000 doang dengan kaos itu. Itu pun kaos mungkin kalau distro-distro dicarikan yang peminatnya sudah tidak terlalu banyak atau stoknya tinggal sisa 1 atau 2. Kayak gitu. Coba bayangkan itu dahsyatnya kita melakukan pemasaran di sosial media itu sampai kayak gitu. Ya, nah ini penting banget untuk kita pahami. Ya, jangan sampai kemudian kita di era sosial media ini, di era internet ini, kemudian potensi-potensi seperti ini kita kelewatan, nggak kita manfaatkan. Padahal ini dahsyat sekali. Insya Allah itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, ya, saya persilahkan.